Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delia Nurul Aini dari kelas 11 TKJ 2, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 2 Purwakarta. Nah, di materi kali ini saya akan menjelaskan dalam belajar dasar Cisco. Oke, yuk disimak materinya. Nah, apa aja sih yang akan saya bahas di materi dasar Cisco ini? Yang pertama, mengenai Cisco. Yang kedua, sertifikasi Cisco. Yang ketiga, praktik dalam menggunakan Cisco. Dan yang keempat, perintah dasar terminal Cisco. Oke, Cisco. Cisco System. Cisco merupakan perusahaan yang mengembangkan, memproduksi, dan menjual perangkat network. Nah, di Cisco itu ada banyak sekali perangkat-perangkatnya seperti switch, router, security device, firewall, lalu ada email security appliance, lalu ada web security appliance, produk dari firewall. Nah, Cisco juga memproduksi perangkat Vive dan atau perangkat Voice. Nah, kemudian ada data center. Lalu di wireless juga ada access point dan WLC. Jadi, perangkat-perangkat yang diproduksi hampir di semua line networks itu tersedia. Kemudian di produk software. Nah, untuk implementasi Cisco-nya itu produknya Cisco membagi berdasarkan kebutuhan atau market. Ada besaran networknya juga. Nah, ada untuk small business, enterprise, dan juga service provider. Dan pembagian berdasarkan produknya. Cisco itu mempunyai produk-produk khusus yang diperuntukkan untuk ISP seperti Cisco SR. Lalu ada Cisco Catalyst 3750 atau yang lainnya. Dan kemudian memproduksi seperti IoT atau security seperti firewall dan juga VPN. Dan masih banyak lagi produk-produknya. Nah, ini contoh sistem operasinya. Kalau tadi itu kan menjelaskan mengenai perangkat keras yang ada di Cisco. Kalau ini mengenai sistem operasi yang ada di Cisco. Contohnya di bagian Internet Working Operating System ada beberapa jenis sistem operasi yang ada di Cisco Packet Tracker. Yang pertama itu iOS. Nah, iOS ini sistem operasi yang paling umum dan juga sering dijumpai di perangkat Cisco seperti switch 3750 dan juga router 1841. Yang kedua ada iOS XE. Nah, iOS XE ini atau Enterprise Network merupakan operating system yang sering dijumpai di produk-produk enterprise. Nah, ada router ISR 4331. Oke, selanjutnya ada iOS XR atau ISP Network ini merupakan produk-produk yang biasanya berada di SP. Contohnya, produk yang ada di iOS XR ini router ISR 9000 series. Oke, yang keempat ada NSOS. Nah, NSOS itu data center Cisco yang punya operating systemnya OS. Contoh perangkatnya itu adalah Switch Nexus. Nah, walaupun mempunyai variasi operating system yang berbeda-beda, tapi secara konfigurasinya secara umum itu tetap sama. Ibaratnya operating system Windows, itu kan ada Windows XP, Windows 7, Windows 8, dan ada Windows yang paling baru, misalnya Windows 11. Terus ada juga yang digunakan untuk kebutuhan server, itu Windows Server. Di antara versi-versi mungkin berbeda, tapi secara pengoperasiannya itu dasarnya tetap sama. Nah, di Cisco pun sama seperti di Windows tersebut. Mayoritas untuk pengoperasian manajemennya itu dilakukan menggunakan CLI atau Command Line Interface, seperti teks. Nah, biasanya menggunakan CLI. Nah, sebelumnya itu kan sudah menjelaskan mengenai produk-produk Cisco, lalu sekarang mengenai sertifikasi Cisco. Apa aja sih di sertifikasi Cisco itu?
Nah, jadi sertifikasi Cisco itu dari level awal hingga ke level expert. Sertifikasi merupakan alat ukur untuk seorang engineer apakah sudah kompeten di bidangnya atau belum. Jadi, sertifikasi itu sebagai pembuktian seseorang yang sudah memenuhi syarat terhadap suatu materi. Di Cisco itu ada beberapa level, di antaranya entry level, lalu ada associate level, kemudian juga ada professional level, dan yang terakhir ada expert level. Nah, jadi Februari tahun 2020 itu Cisco melakukan perubahan secara besar-besaran terkait sertifikasinya. Jadi, yang pada awalnya sertifikasi di Cisco itu hanya berupa entry level, sekarang ada penambahannya yaitu specialist level. Jadi di Cisco itu ada entry level, associate level, specialist level, professional level, dan yang terakhir ada expert level. Nah, ini ada gambaran mengenai sertifikasi dalam Cisco. Jadi yang pertama itu ada CCNA. Jika next levelnya itu ada ke CCNP, CCNP ini sepaket dengan specialist level karena ada core exam dan juga ujian untuk concentration-nya, dan next levelnya itu lanjut ke expert level ke CCIE. Nah, sekarang sertifikasi yang berlaku adalah single exam untuk CCNA. Jadi sudah tidak ada lagi kalau ada training CCNA security, terus juga wireless itu sudah tidak berlaku sertifikasinya. Karena kalau itu ingin konsen pada suatu track, maka kita bisa langsung di level profesional atau di level CCNP. Nah, jadi untuk sekarang sertifikasinya yang berlaku itu adalah CCNA, kemudian ada CCNP, dan yang ketiga itu juga ada CCIE. Jadi ada CCNA, terus kemudian next levelnya itu CCNP, kemudian next levelnya itu ada CCIE. Untuk sekarang itu model ujiannya bisa langsung mengambil salah satu level. Misalnya kita di awal ingin langsung dari sisi NA atau mungkin kita bisa langsung juga ke profesional atau ke sisi NP. Bahkan kita juga bisa langsung loncat ke sisi IE. Berbeda dengan aturan yang lama. Kalau sekarang itu bisa langsung ambil ujian sisi NA atau sisi NP atau juga sisi IE. Dengan catatan, asalkan jika ingin mengambil langsung ke sisi ANPI, kita perlu 2 kali ujian. Yang pertama ada SANCOR dan yang kedua itu ada ujian exam untuk concentration. Nah, jadi ada 1 core dan juga concentration-nya. Misalnya, kita fokus di track interface, nanti cari core tentang interface dan juga concentration di interface. Bisa juga mengenai security atau service provider dan juga data center dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai Cisco pakai tracker. Oke, jadi Cisco pakai tracker merupakan simulator alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dan juga pelatihan, serta dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Program ini dibuat oleh Cisco System dan disediakan gratis untuk fakultas, siswa, dan juga alumni yang telah berpartisipasi di Cisco Networking Academy. Tujuan utama dari paket tracker itu untuk menyediakan alat-alat bagi siswa dan pengajar agar memahami prinsip jaringan komputer dan juga membangun skill bidang alat-alat jaringan Cisco. Nah, di dalam Cisco ini banyak sekali perangkat-perangkat yang bisa ditambahkan seperti switch, router, server, firewall, dan lain-lain. Ya, untuk menggunakan Cisco paket tracker itu perlu register lebih dahulu sebelum nanti bisa di-download si software Cisco paket trackernya. Nah, yang pertama itu bisa register Cisco account di website www.cisco.com atau register di Netacad account www.netacad.com, dan kemudian bisa di-download dan juga install Cisco paket tracker tersebut.
Nah, oke, jika sudah mendownload aplikasi Cisco paket trackernya, kita akan belajar cara tambah perangkat di Cisco, lalu yang kedua cara belajar untuk menghubungkan perangkat, dan yang ketiga belajar konfigurasi perangkat. Oke, yang pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi Cisco paket trackernya. Nah, ini adalah halaman utama yang ada di Cisco paket tracker. Semuanya kosong. Ini yang kosong ini merupakan working space di Cisco. Nah, ini adalah fitur-fitur yang ada di Cisco Packet Tracker ataupun ini adalah perangkat yang disediakan oleh Cisco. Di sini ada yang namanya network device. Network device itu isinya ada router, switch, hub, dan masih banyak lagi. Di sini ada end device. Di end device itu ada PC, laptop, server, dan masih banyak lagi. Di sini ada perangkat-perangkat, lalu di sini ada manajemen filenya. Nah, ada file, terus ini buat nge-save-nya. Di sini juga kita bisa buat zoom in dan juga zoom out. Oke, yang pertama kita gunakan PC1. Ini caranya cukup ditekan lalu dipindahkan ke sini saja. Lalu dua PC, kita membutuhkan dua PC. Kemudian menggunakan switch, switch yang 2960 digunakan di sini. Oke, selanjutnya untuk menghubungkannya kita menggunakan connection. Nah, connection ini seperti kabel ya. Dihubungkan ke switch. Nah, ini juga sama yang satu lagi. Nah, setelah itu kita langsung mengisi IP address dari untuk PC-nya. IP address-nya itu 192.168.10.1. Yang kedua, ini berbeda. Tidak seperti yang pertama, karena jika diisinya itu sama, maka tidak akan bisa terhubung. Berarti yang ini 192.168.10.2. Oke, jika sudah, kita klik PC yang 0. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, ada physical, config, dan desktop, programming, dan juga atribut. Kita pilih yang desktop. Nah, di desktop kita pilih yang API configuration, lalu isi IP tersebut 192.168.10.1. Nah, subnet masknya itu akan terisi secara otomatis. Nah, subnet masknya 255.255.255.0. Oke, yang PC sebelahnya juga sama isi, akan tetapi angka terakhirnya dibedakan. 192.168.10.2. Subnet masknya, oke. Nah, jika sudah di PC ini, kita X, keluarkan kembali, kita pilih yang command prompt untuk mengecek apakah sudah bisa terhubung. Kita ketik ping 192.168.10.1. Nah, ini tandanya sudah. Kita coba untuk mengirim surat. Cara yang kedua mengirim surat. Di sini ada logo seperti surat ataupun seperti bentuknya email ya. Nah, kita gunakan dari PC 0 ke PC 1. Nah, di sini tandanya successful, berarti paket dari A ke paket B itu tandanya sudah terkirim. Oh iya, penting juga di dalam Cisco itu default level interface-nya jika belum terdeteksi itu maka kita sulit akan terhubung ke switch atau tidak. Cara kita melihatnya di sini kan ada beberapa pilihan. Kita pilih ke option, lalu pilih yang pertama ini ke preference. Setelah itu kita checklist yang always show port labels. Nah, kembalikan. Nah, jadi ketahuan ya, ini jadi ada, sebelumnya kan belum ada angkanya, nah sekarang jadi udah ada angkanya. Dan jangan lupa hasilnya ini kita set terlebih dahulu agar tidak hilang ya. Untuk stepnya kita pencet yang ini.
Lalu kita simpan di filenya. Kita buat dulu foldernya, tugas cheat code. Ini ke sini. Nah, tugas tersebut sudah di save. Nah, ini bisa terlihat ya, berarti tandanya itu sudah di save. Cara akses perangkat Cisco. Nah, ada beberapa metode untuk menggunakan Cisco Packet Tracker. Yang pertama itu menggunakan kabel konsol. Yang kedua, web-based itu untuk graphical user interface. Terus yang ketiga ada Secure Cell, itu bisa menggunakan remote access SSH, atau yang terakhir menggunakan telnet. Nah, yang pertama menggunakan kabel konsol. Jadi topologinya kita punya perangkat router atau switch. Lalu kita sambungkan kabel konsol tersebut di port konsolnya. Nah, lalu kita connect ke laptop. Jadi dari laptop itu akan connect ke perangkat router atau switch. Lalu dari komputer itu ke USB yang akan connect ke laptop. Nah, ini ya, berarti tadi ya, siapkan kabel konsol, hubungkan ke perangkat pada port konsol, terus cek port konsol di device manager, login terminal Cisco melalui software Qt atau sejenisnya. Nah, sejenisnya itu bisa juga menggunakan CRV atau yang lainnya. Dan yang terakhir itu login melalui port serial. Nah, selanjutnya mengenai perintah dasar di Cisco Packet Tracker. Oke, jadi ada 3 mode konfigurasi yang perlu diperhatikan ketika kita ingin konfigurasi perangkat. Yang pertama ada use mode, itu untuk melakukan verifikasi sederhana. Yang kedua itu privilege mode untuk verifikasi atau konfigurasi detail dan juga bisa untuk manajemen file. Jadi kayak kita bisa melakukan untuk save dari konfigurasinya ataupun kita akan menghapus si konfigurasinya. Nah, yang ketiga itu ada global configuration yang artinya ini untuk melakukan konfigurasi semuanya, itu kayak menambah konfigurasinya, mengganti, atau menghapus konfigurasi tersebut. Nah, ini kan tadi mode konfigurasi itu dibagi jadi 3 ya. Yang pertama ada user mode, yang kedua ada privilege mode, dan yang ketiga itu ada global configuration. Nah, kalau misalnya user mode itu kan yang paling awal, jadi tandanya itu seperti ini. Contohnya kayak gini, switch dan ada tanda seperti ini. Nah, untuk yang kedua itu yang privilege mode, itu setelah switch yang ini dilanjut ke enable. Nah, lanjut ke enable dan juga switch yang tanda pagar ini. Nah, selanjutnya global configuration setelah switch enable lalu switch itu dilanjut dengan configure terminal. Nah, lalu lanjut lagi switch config. Nah, artinya jika kita sudah menemukan switch config ini, maka kita dapat mengkonfigurasikan pada jaringan tersebut. Nah, jika kita akan dari global configuration akan kembali ke privilege mode, maka kita cukup switch config lalu ketik exit. Nah, maka akan kembali lagi ke privilege mode. Jika dari privilege mode akan kembali ke user mode, maka kita cukup ketik kembali exit. Nah, kita di sini akan belajar konfigurasi hostname di Cisco. Oke, yang pertama kita masuk ke mode global configuration-nya terlebih dahulu. Nah, di sini di switch bagian yang C. Nah, kita ketik dulu switch enable, lalu ke switch configure terminal, langsung kita isi ketikan hostname-nya. Nah, di sini berarti hostname
SW Core IDN 01. Nah, ini tuh switch di core IDN 1. Nah, selanjutnya kita enter. Ini langsung berubah yang asalnya switch config, namanya menjadi ke switch core IDN 1. Nah, kemudian kita isi passwordnya di switch tersebut. Nah, kita menggunakan yang pertama itu dulu ya. Apa sih bedanya yang enable password rahasia dan enable secret Cisco? Nah, sebelum kita mencoba, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi, sebenarnya dua enable password dan enable secret itu memiliki fungsi yang sama karena intinya untuk menjaga password tersebut. Akan tetapi enable secret lebih aman karena enable secret Cisco itu menggunakan encrypt di Cisco-nya. Oke, yang pertama kita coba dulu yang enable password rahasia. Nah, jika kita sudah melakukan konfigurasi, kita akan melakukan verifikasi di virtualization mode. Nah, seperti komennya itu ada show, ping, dan juga tracker. Nah, di yang pertama itu biasanya show version, terus juga show IP atau interface brief, dan juga yang terakhir ada show VLAN. Contoh, itu kayak show run, kemudian ke enable secret, dan juga ke enable password rahasia. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi banner MOTD. Nah, banner MOTD ini fungsinya untuk menampilkan konfigurasi message ketika hendak login ke perangkat. Nah, biasanya kita sering tuh kalau misalnya mau login ke perangkat atau ke website pasti ada pesan singkat dari perangkat tersebut. Nah, sekarang kita akan melakukan di Cisco Packet Tracker. Pertama, kita buka terlebih dahulu switch-nya. Nah, ini ke global configuration terlebih dahulu. Nah, sini switch. Ini enable, kemudian config terminal. Nah, lalu ketik banner MOTD. Nah, di sini kan ada karakter huruf X. Nah, sebenarnya kita bebas, tidak harus X. Kita bebas menggunakan huruf apa saja. Dan diakhiri dengan huruf yang sama. Saya akan menggunakan huruf Y. Nah, oke, di sini sudah bisa menambahkan teks yang akan kita gunakan. Oke, yang pertama kita ketik, ini bebas ya menggunakan kata-kata apapun. Oke, saya ketik terlebih dahulu, halo, selamat datang di network IDN. Jangan macam-macam. Kalau merusak, dikenakan denda 5 miliar. Nah, jika sudah nih pesannya seperti ini, maka kita mengakhiri dengan huruf atau karakter yang di awal. Nah, di sini kan menggunakan karakter Y, berarti diakhiri dengan karakter Y kembali. Nah, jika sudah, ini tandanya sudah terkirim pesan tersebut. Oke, kita keluarkan kembali pesan tersebut atau message tersebut akan muncul ketika kita membukanya di awal kembali. Oke, kita exit lagi. Nah, ini sudah ada nih pesan dari konfigurasi MOTD ini. Selanjutnya adalah menyimpan konfigurasi. Jadi, sistem Cisco itu tidak didesain untuk auto save. Jadi, kita perlu konfigurasi secara manual kembali. Hanya jika kita sudah mengkonfigurasi, akan tetapi kita lupa men-save konfigurasi tersebut, maka konfigurasinya akan hilang. Nah, caranya kita seperti ini. Oke, yang pertama, kita ketik terlebih dahulu enable lalu write. Nah, di sini oke, terus selanjutnya kita ketik copy run start agar konfigurasinya itu tetap disimpan gitu. Nah, oke, jika sudah, oke. Nah, seperti ini. Jadi nanti
konfigurasinya itu akan tetap disimpan. Nah, terima kasih yang sudah menyimak materi mengenai belajar dasar Cisco. Semoga dari materi tersebut dapat bermanfaat. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada perkataan atau kalimat yang kurang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.